Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3, yaitu jarak garis dengan garis. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pembelajaran daring, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan jarak garis dengan garis pada dimensi 3. Nah, coba amati gambar berikut. Ada garis G dan ada garis H, dua garis yang saling sejajar. Jadi untuk menentukan jaraknya itu kita ambil salah satu titik dari masing-masing garis. Kemudian kita tarik sebuah garis, harus dua-duanya tegak lurus. Nah, gambar 2 juga ada dua garis sejajar. Nah, kita ambil masing-masing satu titik dan harus tegak lurus juga. Nah, yang ketiga ada gambar garis yang bersilangan. Nah, garis bersilangan itu pasti minimal ada satu titik yang tegak lurus. Nah, gitu ya. Ada satu titik yang tegak lurus. Nah, itulah jarak antara garis G dan garis H. Di mana pengertiannya jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, berarti kalau yang di sini gambarnya AB tegak lurus. Apakah di tengah? Kalau dia sejajar persis, nah nggak selamanya di tengah, bisa di pinggir sini, bisa di pinggir sini. Pokoknya ambil salah satu yang tegak lurus. Nah, kalau sejajar seperti ini, modelnya seperti jajaran genjang, berarti kan ini kemarin nggak mungkin tegak lurus kalau ujung ke ujung. Berarti kita ambil uh, satu garis yang pasti harus tegak lurus dua-duanya. Nah, dari gambar ketiga di atas itu jarak garis G dan garis H adalah panjang ruas AB. Nah, jadi panjang ruas AB ini merupakan jarak antara dua garis tersebut. Yang warna biru ya. Oke, kita coba contoh soal dan pembahasannya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 7 cm. Tentukan jarak garis FH dan garis BD. Nah, saya gambarkan kubusnya. Garis FH itu di mana? Nah, ini garis FH-nya. Nah, kemudian garis BD itu di mana? Nah, ini garis BD-nya. Nah, coba kamu lihat kira-kira tegak lurusnya ini di mana gitu loh. Nah, banyak kan semuanya, banyak garis, bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa agak dekat ke F, bisa agak dekat ke H dan seterusnya. Namun yang jelas-jelas di sini adalah garis FB dan garis DH atau HD. Nah, ini yang tegak lurusnya kan. Nah, jadi kita ambil salah satunya aja. Nah, di sini yang saya ambil adalah garis DH. Pak, saya maunya garis BF, silahkan, nggak ada masalah gitu ya kan. Nah, namun di sini penyelesaiannya jarak garis FH dan garis BD diwakili oleh panjang DH atau BF. Nah, bebas kan? Nah, dalam hal ini yang diambil adalah DH. Nah, saya ambil DH-nya. Saya mau ngambil BF, silahkan, nggak ada masalah gitu ya. DH itu yang warna biru, ini dia. Nah, DH itu berapa panjangnya? Kan ditanya jaraknya, tentukan jaraknya, berarti panjangnya berapa? DH ini kan rusuk, berarti panjang rusuk kubus itu berapa? Iya, 7 cm. Maka DH adalah rusuk kubus, sehingga panjang DH adalah 7 cm. Next kita lanjut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak garis BC dan garis EH. Sama. Nah, kubusnya saya gambar dulu. Nah, gambar dulu BC-nya. Buat warna lain ya, biar lebih jelas kalau di bukunya. Kemudian, garis EH di mana? Nah, itu dia. Nah, jaraknya yang mana? Nah, bisa dia di EB, bisa di HC. Nah, pilih salah satu. Nah, dari sini jarak garis BC dan garis EH diwakili oleh panjang CH atau panjang BE. Nah, dalam kasus ini yang diambil adalah panjang BE atau garis warna biru yang ini. Nah, BE adalah panjang diagonal kubus. Nah, panjang diagonal kubus itu apa? A akar 2. Nah, A-nya berapa? Karena panjang rusuknya 8, maka panjang BE adalah 8 akar 2 cm.
Oke, next kita lanjut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik M adalah perpotongan AC dan BD, sedangkan titik N adalah perpotongan EF dan GH, tentukan jarak garis EM dan garis CN. Nah, setiap soal itu kita gambarkan kubusnya, karena biar nanti nggak ketimpa dengan soal yang lain. Nah, jadi kita lihat titik AC dan BD itu perpotongannya ada namanya titik apa gitu. Nah, kemudian titik FH dan titik EG titik apa nih. Di bawah adalah titik M, di atas titik apa? Titik N. Nah, gitu ya. Nah, jadi garis EM di mana? Garis EM itu ada di sini. Kemudian garis CN di mana? Garis CN itu ada di sini. Nah, untuk apa namanya? Menghilangkan garis merah bantu ini di sini yang kecil. Nah, saya pindahkan lagi ya. Nah, ini tadi garis dua-duanya. Nah, jadi yang kita cari adalah nih. Lihat. Jadi yang warna biru. Nah, jadi segitiga ENM. Perhatikan segitiga ENM. Nah, segitiga ENM, siku-siku di N. Nah, jadi jarak titiknya saya gambar ulang lagi di sini. Nah, siku-siku di N. Nah, jadi kan apa namanya? Jarak titik garis NC dengan EM itu diwakili oleh NZ. Nah, jadi kita dalam mencari nilai NZ di mana panjang EN-nya adalah 3 akar 2. Kenapa bisa 3 akar 2? Karena EG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu panjang sisi tadi 6. Ini EG itu 6 akar 2. Separohnya jadi 3 akar 2. Nah, NM itu kan sama kayak sisinya. Sama kayak CG, sama kayak FB. Cuman dia posisinya tengah ke tengah. Nah, jadi dia adalah 6 cm. EM itu adalah 1/2 akar 6. A per 2 akar 6. Nah, berarti kan 6 bagi 2 akar 6. Jadi dia adalah 3 akar 6. Nah, karena di sini ada dua segitiga siku-siku, maka penyelesaiannya adalah kita gunakan rumus luas dua segitiga siku-siku untuk menghitung NZ katanya. Maka setengah EM. Kalau dia alasnya EM, berarti tingginya adalah NZ. Kalau dia alasnya EN, berarti tingginya adalah NM. Nah, setengahnya bisa dicoret. Kemudian EM-nya kita ganti dengan 3 akar 6. EN-nya 3 akar 2. NM-nya 6. Sehingga NZ sama dengan 3 akar 2 kali 6 per 3 akar 6. Nah, saya coret 3 akar 2 dengan 3 akar 6. Berarti 3 sama 3 habis. Akar 2 sama akar 6 jadi akar 3. Maka diperoleh NZ-nya adalah 6 akar 3. Rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Diperoleh 6 akar 3 per 3. 6 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Jadi diperoleh hasilnya adalah 2 akar 3 cm. Nah, yang kedua, diketahui kubus PQRS TUPW dengan panjang rusuk 9 cm. Tentukan jarak garis KIV dan garis ST. Nah, kita gambar kubusnya. KIV di mana? Nah, itu yang merah ya. ST di mana? Yang merah juga. Nah, coba kamu lihat, itu merupakan garis bersilangan. Kalau yang tadi kan yang ketiga contohnya itu semuanya sejajar. Sekarang yang bersilangan. Nah, coba amati, saya buat garis bantu UKR. Kemudian PQW. Nah, titik potong masing-masing itulah yang akan kita cari jaraknya. Nah, yang warna biru ya. Nah, titik M sama titik N saya buat. Jadi, jarak garis KIP dan garis ST itu diwakili oleh MN yang warna biru. Nah, MN itu kan kalau kita lihat dari gambar bisa sama panjangnya dengan SR, dengan PQ, dengan TU, dengan WP, itu sejajar semua, sama persis lagi dia kan. Maka MN itu merupakan panjang MN sama dengan panjang rusuk kubus. Nah, jadi panjang rusuk kubusnya berapa? 9 cm. Jadi panjang MN adalah 9 cm. Kita lanjut, diketahui kubus PQRS TUPW dengan panjang rusuk 16 cm
tentukan jarak garis PR dan garis SU. Nah, garis PR itu di mana? Nah, garis SU-nya ada di sana ya. Terus garis PR-nya ini. Garis PR sama garis SU. Nah, ini juga bersilangan. Nah, jadi agar lebih gampang kita menentukan jarak garis PR dan SU itu sebenarnya kita buat dulu sebuah bidang yang melewati oleh kedua garis tersebut. Nah, diperoleh adalah bidang SQ dan UW. Nah, jadi titik potong tengah PR dengan SQ. Nah, itu kita buat titik M. Nah, dari titik M kita tarik garis ke garis SU. Nah, tapi harus tegak lurus ya. Nah, sehingga yang ditanya adalah eh, panjang MN. Nah, yang di sini ditanya adalah panjang MN. Untuk nama titik bebas ya, tergantung masing-masing kita maunya titik apa. Nah, jadi sini yang warna biru inilah yang harus kita cari panjangnya. Nah, saya pindahkan kemari. Perhatikan segitiga UQS. Nah, QM sama MS itu sama ya, karena dia M itu ada tepat di tengah. Nah, berarti UK itu panjang rusuknya 16, US diagonal ruang A akar 3, berarti kan 16 akar 3. SQ diagonal bidang A akar 2, berarti 16 akar 2. Nah, kita sudah dapat ini. Kan ada dua siku-siku di sini. Apakah kita bisa menggunakan rumus luas segitiga seperti yang sebelumnya? Di sini kita tidak bisa menggunakan itu. Kenapa tidak bisa? Karena UQ dan SQ itu di sini garis MN itu bukan garis tinggi kecuali dia ditarik dari Q ke sini gitu loh. Baru dia merupakan garis tinggi. Garis tinggi itu ditarik apabila dia ditarik dari satu sudut ke tengah sudut yang lainnya, ke garis yang lainnya maksudnya ya. Nah, sehingga permasalahan ini tidak bisa menggunakan rumus 2 segitiga. Nah, itu karena panjang MN bukan tinggi segitiga. Jadi kita menggunakan konsep kesebangunan. Nah, saya ambil di sini. Nah, lihat di sini SQU masih sama ya. Nah, segitiga yang pendeknya itu saya sengaja buat di sini garis birunya itu. N itu ada di siku-sikunya, makanya tetap garisnya garis biru. NS berarti yang warna merah. Terus MS, nah yang warna kuning. Nah, merah ketemu kuning itu titik S ya. Merah ketemu biru itu titik N atau siku-siku. Biru ketemu kuning itu titik M. Nah, MS itu kan tadi setengah dari SQ. Berarti kan ini 16 akar 2 kita bagi 2 jadi 8 akar 2. Makanya MS itu adalah 8 akar 2. Yang kita cari adalah MN. MN itu X saya misalkan di sini. Baik, kita pakai rumus kesebangunan ya. Nah, jadi kan di sini MN itu pasangannya dengan UK, MS pasangannya dengan US, SQ pasangannya dengan SN. Nah, karena kita mencari panjang MN, berarti SN itu kita nggak perlu cari. Nah, jadi kita buat perbandingannya MN banding OK sama dengan SM banding US. Nah, kita masukkan nilainya. MN itu kan tadi kita misalkan dengan X, UQ kita misalkan dengan UQ itu 16, SM itu 8 akar 2, kemudian US itu 16 akar 3. Nah, di sini kan sama-sama 16 posisinya. Berarti bisa kita hilangkan atau kita coret. Sehingga yang diperoleh adalah 8 akar 2 per akar 3. Kita kali sekawan, kali akar 3 per akar 3. 8 akar 2 kali akar 3, 8 akar 6. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Maka 8 akar 6 per 3. Atau penulisannya menjadi 8 per 3 akar 6 cm. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya rasa contoh untuk jarak antara garis dengan garis cukup sekian. Untuk materi berikutnya adalah jarak garis ke bidang. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.